saya harus memastikan saya punya tempat yang aman, saya punya tabungan yang cukup, paling enggak untuk beberapa bulan ke depan. Jadi saya akan memastikan bahwa anak saya tuh nggak bakalan kelaparan gitu. Pagi teman, hari ini saya ada janji dengan seorang perempuan di daerah Sleman juga, namanya Mbak Arum. Nah, beliau ini adalah sosok perempuan yang tegarnya luar biasa. Seperti apa ceritanya, apa aja kiprahnya? Ayo kita langsung meluncur ke sana. Yuk. Sekarang satu, dua, tiga. Halo teman, kali ini saya bersama Mbak Arum. Mbak Arum ini rumahnya di daerah Gamping ya Mbak? Iya. Ini Gamping ya, di daerah Gamping. Kebetulan Mbak Arum ini single mom, terus dia perempuan tangguh, punya beberapa bidang usaha ya. Boleh dibilang begitu? Iya. Womanpreneur teman. Nah, untuk detailnya seperti apa, biar Mbak Arum memperkenalkan diri dan bisnis apa aja yang digeluti ya. Monggo Mbak Arum. Selamat siang, nama saya Arum. Saya punya usaha merchandise, souvenir dan merchandise itu sejak tahun 2007. Terus dalam perjalanannya bisnis merchandise ini memang mengalami pasang surut, terutama sejak saya menikah itu tahun 2011. Itu karena suami saya saat itu nggak suka kalau istrinya punya usaha pernak-pernik kayak gitu, karena menurut dia itu pekerjaan orang-orang rendahan. Jadi pekerjaan yang cuma mengandalkan tangan dan nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir. Wah, gawat ini ya. Padahal dari usaha tersebut saya bisa punya 2 pegawai tetap dan juga berapa orang yang freelance. Itu biasanya penjahit-penjahit yang bayarannya itu dengan sistem borongan gitu ya. Jadi tergantung berapa pieces yang berhasil dia jahit gitu. Artinya dari usaha saya itu sebenarnya ada orang-orang yang ikut hidup, ikut makan kayak gitu. Dan ikut terbantu. Iya, cuman karena katanya ridho suami, ridho Allah. Waktu itu saya ya udahlah, ini apa namanya, rela nggak rela harus menutup usaha itu. Jadi sempat mati suri dalam jangka waktu yang agak lama gitu usahanya. Tapi saya masih
nerima order selama perjalanan pernikahan saya itu, saya nggak punya gerai, nggak punya etalase sama sekali. Cuman berapa orang yang mengenal saya dan tahu bahwa saya dulu usahanya souvenir seserahan kayak gitu, tetap ada yang datang minta dibuatin. Itu 1-2 orang masih seperti itu gitu. Jadi bukan yang bener-bener nggak terdengar namanya sama sekali ya, cuman ya ya bisa dibilang mati suri itu tadi gitu. Terus, tapi order tetap ada. Artinya dari situ saya tetap berdaya walaupun hasilnya saat itu cuman bisa buat pegangan diri sendiri aja, maksudnya tidak bisa untuk hidup, tapi ya lumayan lah, karena kan sebenarnya perempuan tetap berdaya, tetap bekerja itu bukan karena nilai nominalnya, tapi lebih ke ada perasaan, oh dia itu bisa dihargai dari apa yang dia kerjakan, seperti itu. Eksistensi. Iya, ada untuk sebuah itunya, eksistensi. gitu. Terus aku lihat di rumahnya ada banyak puding, ada banyak apalagi itu. Sejak dulu itu juga saya sering dipesenin snack-snack gitu, terutama sama guru TK-nya anak saya. Itu karena bekalnya anak saya tuh menarik-menarik. Jadi karena saya suka baking, jadi saya berusaha untuk buatin bekal yang anak itu suka gitu loh, memanjakan mata dan memanjakan lidahnya juga. Gitu. Ternyata sering dia bagi ke gurunya dan gurunya bilang, "Nak Nin, boleh pesen nggak ke mamamu?" gitu. "Oh boleh." Gitu. Jadi sejak dulu gitu. Cuman ya itu tadi, saya membatasi juga pesanan-pesanan itu karena suami tidak mendukung gitu. Oke. Dan sekarang? Dan sekarang ya karena setelah single ini justru berkembang dan itu cepat banget. Dan saya dengar pertama kali ketok palu langsung disambut dengan corona ya? Iya. Jadi ketok palu itu mulai sidang itu bulan Maret, ketok palu itu bulan Mei. Jadi saya menjalani awal-awal saya sebagai single mom itu dalam kondisi serba sulit karena pandemi. Cuman ya saya merasa kalau Tuhan itu masih sayang. Jadi waktu itu langsung ada temen yang nanya, bisa bikin masker nggak? Sebelum masker kain itu merebak dan mudah didapat. Oh bisa, kayaknya penjahitku bisa deh gitu. Jadi langsung saya ambil ordernya. Pesanan awal itu sudah sekitar 200 pieces untuk masker. Saya udah merasa, wah ini belum mikir kalau efek pandemi itu ternyata panjang dan benar-benar berdampak ke semua lini gitu. Saya cuma mikir, oh ini bisa jadi awal usaha merchandise saya bisa dibangun lagi nih. Itu dari pesanan masker itu kan 195 waktu itu awalnya, hampir 200. Ternyata setelah itu orderan masuk sampai total jumlahnya sekitar 3.500 pieces masker itu. Saya ternyata serius ya, tapi saya nggak mikir yang besok mau makan gimana, karena waktu itu saya tetap bergerak gitu loh, tetap bergerak aja gitu. Terus harga juga nggak dinaikin banyak ya, pokoknya standar aja lah gitu. Terus waktu itu selain masker ada yang nanya, bisa bikin APD nggak? Kayak apa ya? Itu loh hazmat untuk dokter lah. Kenapa gitu? Karena ini hazmat itu banyak dicari tapi susah didapat. Oh, pada saat itu karena kainnya lagi impor, terus kainnya langka, terus yang jahit juga masih jarang pada saat itu. Oh iya, butuhnya berapa waktu itu? 100 deh gitu, 100 awalnya. Terus habis itu kalau bisa ini sekalian aja open order aja. Open order ternyata nakes banyak banget yang order gitu. Terus saya produksi hazmat itu dengan harga subsidi. Jadi harga aslinya HPP-nya 120, saya jual HPP aja. Jadi saya udah niat untuk hazmat ini memang
proyek nirlaba lah gitu. Nggak ambil untung Tidak ya. ambil untung gitu. Ternyata banyak yang aku ngikut dong, bisa nggak donasi. Jadi hazmat itu harganya bisa disubsidi gitu loh. Hazmat harga subsidi itu 90.000 per pieces dengan kain waterproof. Terus orderan itu sampai tiga kali open PO, 3 batch itu sampai ke jumlah 4.500 pieces. 4.500 pieces itu sebenarnya masih ada orderan lagi dari Sarjito, tapi saya tolak soalnya udah bener-bener ini udah overload banget ini. Berarti di saat yang lain itu kebingungan bagaimana cara untuk bertahan, mempertahankan usahanya di tengah pandemi, Mbak Arum malah justru mendapatkan kewalahan, iya. hikmah dari Iya, corona ya. Dan itu saya bersyukur banget dalam pengerjaannya semua lancar. Itu karena ada ini apa namanya support system dan juga jejaringnya semua kebetulan support gitu loh. Jadi dari ambil kain di Bandung itu ada supplier langsung jadi dikirim roll-rollan gitu dari Bandung. Terus untuk pengerjaan ribuan APD gitu saya nggak bisa dong penjahit rumahan yang seminggu aja mungkin baru jadi 10 karena itu benar-benar kejar-kejaran sama waktu. Itu kebetulan ada beberapa konveksi yang biasanya kerja sama saya kalau ada pesanan kaos-kaos kayak gitu, Mbak aku mau jahitin ini, upahnya terserah gitu. Pokoknya aku bisa berpartisipasi, terus karyawanku juga tetap hidup gitu. Oke, kalau apa ongkos jahitnya sekian mau nggak gitu, soalnya ini aku juga proyek nirlaba jadi aku nggak ambil untung banyak, nggak bisa jual mahal karena ini memang dibutuhkan. Oke Mbak, nggak apa-apa gitu. Jadi terus ada teman lagi nggak gitu. Terus akhirnya ada 4 konveksi yang bantu 4.500 untuk produksi 4.500 pieces. Jadi alhamdulillah ini. Terus udah selesai itu ternyata corona belum selesai juga. Dan corona kayaknya masih panjang, Mbak. Kupikir ini paling Mei lah selesai gitu. Jadi udah santai-santai lah gitu. Ini tahun depan belum tentu kelar. Santai-santai lah gitu. Nggak apa-apa lah, nggak perlu ini, nggak mikir yang gimana gitu loh. Terus ternyata belum selesai juga. Itu saya masih ada tabungan ini gitu. Masih bisa dong ikut apa namanya? Ada kerja sosial gitu dari Kagama, teman-teman Kagama gitu. Itu bikin cantelan gitu yang nyediain bahan pangan saya gratis tahu gitu. itu. Bahan pangan gratis gitu. Terus itu juga banyak banget yang partisipasi. Alhamdulillah. Tapi saya tentukan kapan mulai, kapan selesai. Itu selama berapa ya? 42 hari. Akhirnya saya selesai 30 Mei. Nah, pas menjelang selesai itu ternyata pesanan udah masuk, orderan udah masuk banyak gitu loh. Ada yang dusty bag, yang kemasan dan macam-macam. Terus udah mulai apa souvenir model corona. Jadi kantong serut isi masker, isi tempat hand sanitizer kayak gitu. Udah mulai kayak gitu. Berarti intinya di tengah pandemi secara ekonomi, secara finansial tidak terganggu. Alhamdulillah enggak. Tidak terganggu. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Oke. Tetap hidup lah. Tetap bisa hidup. Dan tidak semua perempuan ketika memutuskan bercerai bisa move on secepat itu. Move on dalam artian move on secara ekonomi. Justru saya merasa lebih bisa punya duit sekarang daripada kemarin gitu. Merasa lebih berdaya ya. Selain lebih berdaya, lebih punya tabungan setelah lepas dari suami daripada dulu saya masih berstatus sebagai istri gitu. Karena dulu saya tidak diizinkan bekerja dan tidak diizinkan untuk mengerjakan hal-hal yang dianggap remeh tadi, dianggap sepele, padahal sebenarnya itu bermanfaat juga gitu loh, bermanfaat sekali gitu. Benar-benar. Dulu itu saya selalu direndahkan gitu. Jadi direndahkan oleh suami dan juga keluarganya gitu. Dibilang manusia gagal karena nggak kerja kantoran gitu, dibilang status sosialnya rendah kayak gitu, apa tuh cuma dagang gitu. Terus yang kayak gitulah gitu.
Jadi mungkin visinya berbeda. Iya, visinya berbeda dan menurut mereka itu pekerjaan yang wow, yang ada prestisnya itu yang di kantor-kantor atau jadi dosen, jadi peneliti, akademisi kayak gitulah. Pokoknya yang tidak mengeluarkan keringat gitu ya. Iya. Mbak, apakah itu jadi salah satu alasan kenapa dirimu bercerai? Jadi salah satu alasan juga, cuman itu kan kalau diajukan ke pengadilan nggak kuat banget ya. Oke. Maksudnya apa ini yang mau di ini, terus akhirnya tapi udah ini juga sebenarnya mungkin bisa dibilang udah atur strategi juga sejak berapa tahun yang lalu ketika kalau dulu kan sempat LDR ya, jadi belum kerasa banget gitu. Selama dia LDR saya masih bisa dibilang nyolong-nyolong nerima orderan kayak gitu kan, dia nggak lihat tiap hari kan, jadi bisa meminimalisir keributan gitu. Setelah dia pulang itu kami udah konflik, terus kemudian sejak awal pulang itu sebenarnya sudah mulai muncul KDRT-nya gitu. Ya sejak dulu sudah ada KDRT-nya tapi tidak fisik, jadi psikis gitu loh. Tekanan psikis itu luar biasa gitu. Dan setelah pulang ada fisik? Setelah pulang tambah fisik gitu loh. Oke. Gitu, dan terutama sasarannya itu ke anak gitu. Jadi kalau anak salah sedikit langsung tangannya melayang gitu, dan itu pasti ini pasti didikan ibunya ini nggak bener ini kayak gini, jadi oh gitu, oke. Oh ya lihat aja gitu. Tapi saya tidak memutuskan saat itu juga karena saya memang merasa kalau ini memang harus atur strategi nih, jadi nggak bisa kalau kata orang Jawa saadek saknyet gitu. Saya harus memastikan saya punya tempat yang aman, saya punya tabungan yang cukup paling nggak untuk beberapa bulan ke depan. Jadi saya akan memastikan bahwa anak saya tuh nggak bakalan kelaparan gitu. Setelah perpisahan. Iya, jadi kan saya harus atur itu. Saya harus atur itu terus. Kemudian dapatlah momen dimana setelah dia mukul anak itu, anak kok dianterin ke sekolahan, bisa saya ambil di sekolah langsung visum gitu loh. Terus ada satu momen juga waktu saya dapat kekerasan secara fisik, itu saya bisa lari untuk visum gitu. Jadi ada 2 visum saya sama visum anak. Saya sudah merasa bahwa suatu saat visum ini bakalan berguna banget gitu. Kalau nggak saat itu pasti adalah momen-momen visum ini berguna banget. Jadi harus visum sekarang. Pokoknya harus punya pegangan visum. Udah visum, saya cuman bawa slipnya kan, nggak laporan visum itu hasil visum itu yang bisa ambil polisi gitu. Terus udah saya keep dulu. Tunggu dulu ada momen yang lebih tepat lagi. Dari visum itu sampai akhirnya jenengan memutuskan oke, harus selesai 1 tahun. 1 tahun. Itu anak sudah bilang kalau kita pisah aja yuk. Anaknya? Iya. Jadi kenapa saya kuat itu karena anak itu memahami sekali kondisi rumah tangga orang tuanya, dan kemudian dia yang udah dia pisah aja, kita bisa kok hidup nggak sama ayah, dulu kita bisa hidup berdua aja gitu. Karena sempat, padahal anak baru usia berapa tuh Mbak? 6 tahun. 6 tahun. Tapi kan dia dia sempat ngalami orang tuanya LDR, dan dia cuma hidup sama saya, dan nyatanya bisa gitu loh. Jadi bisa kok kita hidup berdua aja nggak ada ayah. Iya, jadi ada memori momen-momen di mana tidak ada bapaknya dan hanya ada ibunya, kalian baik-baik saja. Dan dia merasa aku lebih bahagia kalau nggak ada ayah. Mbak, itu dulu waktu memutuskan menikah, pacarannya berapa lama? Pak, deketnya itu sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ya benar. Kalau kenalnya udah agak lama ya, karena kebetulan satu universitas juga, walaupun beda fakultas, beda angkatan, tapi
satu tempat les juga, jadi tahu dan Jadi sebenarnya iya, tahu, kenal juga, kenal dan reputasinya tahu latar bagus. belakang dan segala Pasti nggak macam. ada gosip-gosip yang gimana gitu loh di belakang kan, reputasinya bagus. Maksudnya dia dikenal dengan orang yang diem gitu kan. Emang agak keras kalau ngomong, tapi dia orangnya diem tertib. Jadi nggak ada yang ganjil ya. nggak ada yang ganjil, nggak ada yang miring gitu sih, kayak gitu. Terus cuman ya pas deket tuh sempat ngerasa janggal, kok nggak pernah di ini ya. Kalau serius maksudnya udah ke tahap-tahap sering makan bareng, sering ini gitu, kok nggak pernah diajakin ke rumah ya, maksudnya tahu orang tuanya apa. Tapi ternyata itu dia menyembunyikan latar belakangnya gitu. Jadi kenapa dia KDRT itu karena dia juga tumbuh di lingkungan yang kekerasan itu jadi makanan sehari-hari gitu. Jadi dia cuman mengadopsi dan mengadaptasikan ke keluarganya gitu, ke keluarganya inti, keluarga sendiri. Karena dari kecil udah Dari itu yang kecil dia- dilihat, iya, yang dilihat pemandangan itu ada setiap hari di rumah, jadi otomatis masuk ke alam bawah sadarnya. Gitu. Dan bahwa kenapa dia kok prestis dia di hal-hal yang memang itu diakui orang bahwa itu sangat wow, misalnya dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi dosen, dia sekolah sampai sampai doktor. Itu sebenarnya cara dia bertahan bahwa aku harus bisa dilihat orang nih, karena dari kecil itu hidupku tuh nggak ada yang menarik, nggak ada yang menyenangkan. Aku berasal dari keluarga yang ya bisa dibilang unhappy family. Aku punya masa kecil yang tidak bahagia gitu. Jadi dia berusaha membayar dengan Kesuksesan dalam iya. tanda kutip. Oke. Ya seperti itu. Kayak gitu. Mbak Arum, selain KDRT ya, apa pemantik? Aku bahasakan pemantik ya. Apa pemantiknya sehingga setelah penantian selama 1 tahun dirimu memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat? Itu karena ada intervensi mertua yang jadi lebih parah lagi dan kemudian ada orang ketiga. Ada orang ketiga, berarti intervensi, kalau aku lihat bobotnya, intervensi mertua ini lebih berat daripada KDRT itu sendiri. Oh iya, karena itu sebenarnya dari dulu itu intervensi mertua itu menyebabkan konflik berkepanjangan yang akhirnya ujungnya ke KDRT juga gitu loh. Kayak gitu. Intervensinya terhadap dirimu? Terhadap dua-duanya, terhadap ke anak juga. Semua, hampir ke semua lini itu dia pengen tahu, dari keuangan, bagaimana saya mengatur uang, bagaimana saya mengatur menu makan, pilihan sampai sayur, sedalam sampai celana dalam. Serius? Pokoknya luar biasa gitu. Berarti jadi, semua itu mertua masih kontrol? Mertua masih kontrol, dan saya sangat tidak terima sekali gitu loh. Tinggal satu rumah kah? Tidak satu rumah, tapi rumahnya sebelahan. Jadi dia masih sering datang, dan bagaimana cara saya mencuci, bagaimana saya, pokoknya hampir semua, dan saya sangat keberatan sekali, dan itu akhirnya menimbulkan menimbulkan konflik-konflik yang ujung-ujungnya pertengkaran yang luar biasa dan KDRT juga gitu. Dan kalau menurutku itu berat juga ya. Kalau konflik dengan suami kita masih bisa atasi. Iya. Tapi ketika mertua mencampuri sedalam itu, luar biasa ya kompleksnya pokoknya. Jadi saya merasa sangat merdeka ketika lepas dari suami dan keluarga yang sangat toksik itu. Saya merasa menyesalnya itu kenapa nggak dari dulu gitu. Tapi saya tahu bahwa saya harus mengapa nggak dari dulu ambil keputusan untuk berpisah. Iya, tapi saya tahu kalau saya juga nggak bisa gegabah, dan saya sebisa mungkin memposisikan diri di mana kesalahan itu tidak 100% di saya, karena saya yang gugat cerai.
Gitu. Dan tadi juga Mbak Arum bilang ada orang ketiga juga. Jadi sangat kompleks Jadi ya. sangat kompleks. Dari hulu ke hilir Iya, sudah bermasalah ya. Dan ini benar-benar momennya pas banget karena kebetulan perselingkuhan itu bisa dibuktikan. Jadi semua bukti ada, saksi ada, dan pokoknya semua hal mendukung untuk pisah, ya sudah pisah. Kenapa saya bisa kuat itu karena support sistemnya bagus, artinya dari keluarga juga mendukung, dari teman-teman juga, dari lingkungan dekat itu support juga gitu loh. Itu yang membuat dirimu Itu kuat. Iya, kuat dan percaya kalau bisa gitu menjalani. Dan bagaimana saya bisa mendapatkan support system yang luar biasa itu memang faktor X keberuntungan itu ada, tapi itu bisa diperbesar dengan kita bergaul lah, kenal orang, kenal temen, punya temen, punya sahabat, punya tempat di mana kalau kita misalnya sama sekali nggak punya duit, bingung cari duit di mana, bisa jawel temennya untuk aku tak asah-asah ning nggonanmu wes, mau bayar piro terserah gitu. Betul. Bisa kayak kasarannya separah-parahnya itu bisa seperti itu. Kayak gitu loh. Berarti yang membentuk Mbak Arum seperti ini ya karena support system yang terbangun dari orang-orang di sekitar. Iya. Orang tua Mbak Arum sendiri apakah tahu sedetail itu permasalahan rumah tangga yang dialami? Tahu. Dan mereka mendukung keputusan itu? Dan mereka sangat mendukung. Oke. Mbak Arum, aku tak tarik nafas panjang dulu. Permasalahanmu sangat kompleks, tapi berani mengambil keputusan di saat yang tepat itu luar biasa. Tanpa kalau luka, tanpa drama. Drama sudah berlalu ya. Kalau tanpa luka nggak mungkin. Tapi aku melihat ada proses memaafkan mungkin sehingga proses memaafkan, proses penerimaan sehingga Mbak Arum tidak berlarut-larut dalam kedukaan. Biasanya perempuan itu identik dengan itu. Dia menikmati lukanya, dia menikmati kayak begitu. Dan Mbak Arum tidak termasuk perempuan yang seperti itu. Menarik sekali perbincangan kali ini, cuman kita dibatasi durasi. Kalau enggak bisa 7 hari 7 malam ya. Teman, aku speechless. Beliau ini permasalahannya kompleks sekali. Mungkin banyak sekali perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama. Iya. Tapi sebagian dari mereka tidak berani mengambil keputusan, kebanyakan karena perempuan itu tidak berdaya secara ekonomi. Benar gitu ya? Nah, tidak berdaya secara ekonomi. Itu banget, faktor yang besar banget. Iya, faktor yang sangat besar. Jadi semoga yang Mbak Arum ceritakan itu menjadi inspirasi untuk sebagian perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami permasalahan yang sama. Satu hal, ya orang bilang pilih jodoh itu kayak beli kucing dalam karung. Kadang-kadang dapat kucing Anggora, alhamdulillah ya. Karena perawatannya mahal. Cuman ya itu tadi, kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot itu penting, ya itulah faktanya, itulah kenyataannya. Sebelum kita memutuskan untuk menikah, ada baiknya kita cari tahu dulu nih. Kita dalami dulu karakter dari orang yang akan mendampingi kita lebih dari separuh ya, lebih dari separuh umur kita. Apapun permasalahan rumah tangga Anda, perempuan di luar sana, tetaplah berdaya, tetaplah cintai diri Anda sendiri. Masalah ekonomi itu adalah masalah yang pelik, tapi percayalah setelah Anda mengambil keputusan, Tuhan pasti akan cari jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya. Yang paling penting adalah selesaikan diri Anda dulu,
setelah itu yang di luar Anda akan menyesuaikan. Jadi tetap berdaya, sayangi dirimu, sayangi anakmu, dan sayangi keluargamu. Tapi jangan terpenjara oleh masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, karena masih banyak yang berpikir jadi janda itu cukup memalukan. Tidak, kalau janda seperti Mbak Arum, itu beda ya. Oke perempuan, semoga menginspirasi. Please like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman perempuan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Makasih Mbak Arum. Dadah.